Yang siang ini yang suami makan di kantor, istri makan di kantor. Suami makan siang dengan istri orang lain, istri makan siang dengan suami orang lain. Terjadilah perselingkuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, hari ini acara Pehteng AcehMek.com akan membahas dakwah ini, dakwah perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW pada tanggal 29 Oktober 2020 atau 14 tahun 42 Hijrah dengan episode 20 ke 21 yang selama ini Pak Ustadz kita membahas selalu masalah sosial, budaya, dan politik, ekonomi. Tapi hari ini khususan kita membahas, karena ini hari bagus, hari baik, adalah kita untuk mengangkat tema perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Ini telah berhadir para pemirsa, Ustadz kita, Ustadz Haji Masrul Aidi LC. Beliau nggak jauh-jauh dari kita, orang Aceh besar, Aceh Raya, yang setiap saat sering sekali kita sudah mendengar bagaimana khutbah beliau, bagaimana ceramah-ceramah beliau. Semoga yang hari ini di AcehMek.com apa yang disampaikan beliau nanti akan menjadi pembelajaran dan bermanfaat bagi kita, terutama untuk kaum milenial, kaum muda. Insya Allah untuk itu tempat dan waktu kami serahkan kepada Pak Ustadz untuk menyampaikan Maulid Nabi besar Muhammad SAW sekaligus perjuangan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi habbaba ilaina al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan wa ja'alana minar rasyidin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin al-Mustafa arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam suasana hiruk pikuk dunia dengan dikepung oleh wabah dan pandemi corona COVID-19 di mana-mana. Kita diberikan umur panjang, kesehatan badan dan keluangan waktu, rezeki yang luar biasa sekali, dan kita berada di dalam bingkai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan keimanan kepada Allah dan kepada Rasulullah ini menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat nantinya, insyaallah. Salawat teriring salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada hari ini bertepatan dengan peringatan hari kelahiran beliau. Tapi versi kita di Indonesia ini, Pak. Ya, karena di Indonesia tanggal merahnya itu ditetapkan 12 Rabiul Awal. Sekalipun para ulama tidak sepakat, karena ada sebahagian ulama yang mentahqiq, merevisi kembali catatan, seperti Syekh Mahmud Fasha Al-Falaki, juga dikutip oleh Syekh Safiur Rahman Mubarak Furi dalam kitab beliau Ar-Rahiqul Makhtum. Bahkan yang lebih dramatis lagi adalah di dalam kitab Nurul Yakin oleh Syekh Muhammad Khudari Bek, yang kitab itu merupakan referensi utama sejarah Rasul di dalam pendidikan dayah-dayah di Aceh, justru tidak menyebut tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, menurut mereka Nabi yang sudah positif lahir pada tanggal 20 April 571 Masehi. Ketika dikonversi ke tahun Arab, direvisi kembali, didapati hari Senin 20 April itu tidak ada yang tanggal 12, karena justru 12-nya hari Kamis seperti sekarang. Seninnya itu tanggal 9 seperti kemarin hari Senin. Maka justru hari Senin tanggal 9 Rabiul Awal
bertepatan dengan terjadinya pertempuran penyerangan, bukan pertempuran, penyerangan dari Abrahah dengan rombongan tentara bergajah. Maka karena ada ruang perbedaan pendapat, kita di Indonesia masyhur dan populer yang pendapat tanggal 12. Maka hari ini kita berlibur, sudah mulai dari kemarin, Pak. Ini libur panjang ini, alhamdulillah, Banda Aceh sedikit lengang. Alhamdulillah. Kemudian hadirin dan hadirat, para pendengar, para pemirsa yang dirahmati Allah, kita sekarang sedang berada di ruang studio Aceh Image. Ini bahasa Inggris dibaca atau bahasa Aceh ini? Bahasa Aceh, ya. Aceh Image. Aceh Image. Ini benar judul yang keluar dari pakem Aceh Image, biasanya berbicara tentang Ipolexosbud, ya. Ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ini masuk agama hari ini. Mudah-mudahan bukan nasakom, agama. Dan ini sebenarnya juga terkait dengan Ipolexosbud, ideologi, politik, sosial, dan budaya. Karena kita berbicara tentang sejarah kelahiran dan kehidupan seorang reformator dunia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama ingin kita luruskan, Rasulullah tidak pernah menyinggung kelahiran beliau itu dengan menyebut tanggal dan tahun ataupun bulan. Hanya ada dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sanad beliau pada Abi Qatadah radhiyallahu anhu, ketika beliau bertanya kepada Nabi tentang fadilah-fadilah puasa pada hari-hari tertentu. Dan kita tahu salah satu puasa sunat dalam Islam itu Senin dan Kamis. Nah, ditanyalah kenapa kita puasa hari Senin. Jadi dijawab oleh Rasulullah, "Dzaka yaumun wulidtu fihi wa unzila alayya fihi au ub'atsu fihi." Adapun kita puasa hari Senin karena hari Senin itu aku dilahirkan. Pada hari Senin itu wahyu Al-Quran pertama kali turun kepadaku di Gua Hira, atau hari Senin itu aku dibangkitkan. Makanya Rasulullah mempunyai beberapa peristiwa terkait hari Senin. Lahir Senin, dilantik menjadi Rasul, turunnya wahyu hari Senin, meninggal hari Senin. Dan beliau juga mempunyai beberapa tanggal 12 Rabiul Awal. Bila kita berpegang pada pendapat yang menyatakan lahir Nabi 12 Rabiul Awal, maka lahir beliau 12 Rabiul Awal, hijrah beliau dari Mekah ke Madinah itu pun 12 Rabiul Awal. Nah, tapi 12 Rabiul Awal jarang dibicarakan momentum hijrah, karena justru peristiwa hijrah dibicarakan pada tanggal 1 Muharram. Nah, padahal 1 Muharram bukan peristiwa hijrah, hanya peristiwa pergantian kalender Hijriah. Ya, jadi yang di rumah-rumah ganti kalender diperingati pada tanggal 1 Muharram. Kemudian 12 Rabiul Awal yang ketiga adalah hari wafatnya beliau. Nah, Nabi wafat di tanggal 12 Rabiul Awal di hari Senin. Maka karena peristiwa Rasulullah inilah, sebahagian ulama berpendapat orang akan meninggal di hari lahirnya. Jadi Pak Anwar lahir hari apa? Lupa. Saya lahir hari Jumat, kemungkinan meninggal hari Jumat. Nah, jadi karena ini sudah hari Rabu, sudah boleh tobat. Kami sudah boleh tobat, besok Jumat meninggal. Kebiasaan, tapi tidak mesti demikian, karena hidup dan mati itu misteri ilahi, rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lahir Rasulullah yang perlu diluruskan lagi dari sisi sejarah, karena selama saya turun dalam ruang dakwah, naik ke atas mimbar-mimbar berceramah, hampir setiap jamaah yang saya sapa, saya tanyakan, ketika Rasulullah lahir itu yang jadi bidan siapa? Semua jawaban tidak ada yang benar. Nah, kenapa? Karena dijawab sesuai dengan referensi oral, bukan referensi literal. Jadi yang didengar-dengar dalam ceramah selama ini diulang-ulang. Rata-rata menjawab yang jadi bidan saat lahir beliau adalah Siti Asiyah dengan Siti Maryam. Asiyah itu istri Firaun, ibu angkat Nabi Musa. Maryam itu ibunya Nabi Isa. Maryam sudah meninggal 570 tahun sebelum Nabi lahir. Asiyah sudah meninggal 4 milenium sebelum Nabi lahir. 4.000 tahun lebih di masa zamannya Nabi Musa dengan Firaun. Nah, pertanyaannya, bagaimana orang yang sudah meninggal bertindak sebagai bidan? Kalau yang sudah meninggal buka praktek bidan, maka bidan-bidan junior sekarang nggak laku. Ini pertama. Yang kedua, tidak bisa berinteraksi orang yang hidup dengan orang yang sudah mati, kecuali hanya di dalam mimpi. Dalam mimpi baru bisa. Karena Allah menyatakan,
Allahul ladzi yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang melepaskan jiwa manusia ketika sudah tiba ajalnya, dan orang yang belum meninggal ketika di dalam tidurnya. Fayumsikul ladzi qada 'alaihal mauta, maka orang meninggal ini ditahan nyawanya oleh Allah Ta'ala. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, jiwa-jiwa yang lain yang masih tidur ini dilepaskan kembali untuk kembali kepada jasad-jasadnya. Nah, makanya secinta apapun kita kepada orang-orang yang kita hormati dan kita cintai, bila sudah meninggal maka jangan pernah bergembira kalau bertemu dalam keadaan jaga. Itu sudah pasti hantu. Hanya mungkin bertemu dalam keadaan tidur, dalam mimpi. Maka kita luruskan, catatan sejarah mengutip bahwa di malam lahir Nabi itu di dalam ruangan tersebut terdapat 4 orang wanita. Yang pertama, wanita cantik muda yang sedang hamil ini bernama Aminah binti Wahab. Itulah ibu Nabi, istrinya Abdullah. Yang kedua adalah wanita hitam legam, rambutnya keriting halus, keribu. Namanya Barakatul Habasyiyah, dalam sejarah sering disebut Ummul Aiman, budaknya Abdullah. Yang ketiga, seorang wanita juga bernama Suwaibah Al-Aslamiyah, wanita Arab berstatus budak dari Abu Lahab. Wanita yang keempat, inilah bertindak sebagai bidan. Dalam referensi hanya disebut Asyifa saja dengan tidak menyebutkan binti fulan, hanya Asyifa. Asyifa ini kemudian melahirkan seorang anak laki-laki yang terkenal sebagai sahabat Nabi yang paling kaya, yaitu Abdurrahman bin Auf. Ibu beliau itu yang menjadi bidan kelahiran Nabi. Tapi sayangnya hal-hal seperti ini tidak terungkap dalam sejarah kita, karena memang kelemahan kita di Aceh pada sisi sejarah. Kan saya teringat sekitar 5-7 tahun yang lalu diundang oleh Kepala Dinas Pariwisata Aceh, Pak Riza Pahlavi waktu itu, ceramah maulid diadakan di Museum Aceh. Dipasang panggungnya itu membelakangi pendopo menghadap rumah Aceh, jemaahnya duduk di bawah rumah Aceh. Jadi waktu saya ceramah, saya pancing dulu, sebelum jauh kita berbicara tentang Rasulullah yang di Mekah, saya ingin tanya dulu tentang kebanggaan sejarah kita di Aceh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir ini, ada nggak yang tahu di mana posisi lokasi kuburan Sultan Iskandar Muda? Mereka duduk di bawah rumah Aceh menghadap ke pendopo. Sayangnya tidak ada satu orang pun yang tahu, padahal mereka sedang menghadap ke arahnya. Ini saking buruknya pemahaman sejarah kita di Aceh. Belum lagi yang berkembang akhir-akhir ini, ribut-ribut para pemerhati sejarah dengan pemerintah Pemko Banda Aceh terkait dengan proyek instalasi pemasangan pipa air limbah itu, karena menjurus ke Kampung Pandi dengan situs sejarahnya. Inilah buruknya cerita kita tentang sejarah, tidak terkecuali tentang sejarah Rasulullah ini. Maka penting sekali untuk kita dokumentasikan, kita angkat kembali hal-hal yang patut diluruskan. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kelahiran Rasulullah itu oleh Nabi beliau peringati dalam bentuk berpuasa. Makanya Imam An-Nawawi, salah seorang pensyarah dari hadis Sahih Muslim, dalam kitab Syarah Sahih Muslim beliau katakan, hadis Abi Qatadah tentang Nabi berpuasa hari Senin ini adalah dalil yang paling kuat, paling akurat dan otentik tentang disyariatkannya peringatan Maulid. Itu yang jadi judul kita hari ini ya. Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di tengah pandemi COVID-19. Nah, yang harus kita lihat secara bahasa, Imam An-Nawawi tidak menyebut kenduri Maulid. Beliau menyebut peringatan Maulid. Nah, peringatan itu tidak harus dalam bentuk kenduri. Ada peringatan kalau yang dicontohkan oleh Rasulullah itu beliau berpuasa. Nah, maka siapapun yang puasa sunat hari Senin, hakikatnya dia sudah memperingati hari lahir Nabi. Cuma kita tidak memperingati hari lahir sebenarnya. Inilah bahasa kita ini, lain kata lain makna. Yang kita peringati bukan hari lahir. Hari lahir itu kan disingkat Hud, hari ulang tahun. Ternyata yang diperingati bukan hari, tanggal ulang tahun. Nah, maka sebenarnya disingkat menjadi Tut, bukan Hud. Kalau Hud harinya, kalau Tut tanggalnya, tanggal ulang tahun. Saya misalnya lahir tanggal 5 Agustus tahun 77, hari Jumat. Setiap malam Jumat saya tunggu orang mengucapkan selamat hari ulang tahun. Nah, enggak pernah masuk. Tapi begitu sampai tanggal 5 Agustus, tidak sampai berdiri. Sampai berdiri. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Saya tidak hari ulang tahun hari ini, ulang tahun saya hari Jumat. Nah, ini contoh pemahaman yang buruk tentang kosakata begitu.
Makanya saya sangat perhatian tentang kosakata ini sampai saya gugat wartawan. Kenapa pemberitaan itu tidak sesuai dengan gramatika berbahasa yang baik dan benar. Misalnya kan kita tidak pernah saat ditanya nomor HP berapa dijawab dengan 0. Tetap jawabnya kosong. Kosong itu kan ruang hampa, nggak ada berisi. Berapa nomor HP? Kosong. Berarti nggak ada HP dia. Karena kosong. Harusnya dia berapa nomor HP? 0. 0852. Tapi ternyata di RRI, di TVRI, TV-TV swasta tetap kosong. Berarti mereka harus belajar bahasa Indonesia kecat keung dulu ya, untuk membedakan antara kosong dengan 0. Ini peristiwanya. Maka Nabi berpuasa hari Senin. Jadi siapapun yang puasa sunat hari Senin, hakikatnya dia sudah merayakan hari kelahiran Nabi. Cuma ada tradisi kita di Aceh. Orang Aceh itu resistensi terhadap krisis itu tinggi sekali. Sulit untuk memasukkan orang Aceh dalam kategori krisis. Jadi naik harga barang suka-suka hati, orang Aceh nggak pernah demo. Jadi kalaupun terjadi demo mahasiswa di Aceh atas kenaikan harga barang, bahan bakar minyak barangkali, itu hanya solidaritas untuk mahasiswa di daerah lain. Orang lain sudah demo, ya kita demo saja. Kita tidak persoalkan harga naik suka-suka hati itu, berbelanja di warung suka-suka hati dibuat harga, kita nggak pernah minta kurang, nggak pernah kalkulasi ulang. Maka orang Aceh terkenal mempraktekkan sebuah sikap istimewa di dalam Islam yang dulu ditanyakan oleh Abu Musa al-Asy'ari kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ayyu amalin afdal, ayyul islami khairun. Wahai Rasulullah, dalam Islam ini praktek apa yang paling bagus? Apa jawaban beliau? Dan itu luar biasa. Nabi tidak mengatakan tentang salat fardu, salat berjamaah, salat di awal waktu. Beliau tidak sebutkan tentang puasa wajib, puasa sunat, sedekah dan lain sebagainya. Apa kata beliau? Tut'imuna at-ta'ama wa taqra'us salama 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Perbuatan yang paling bagus di dalam Islam itu engkau berikan makanan dan engkau ucapkan salam. Kepada siapa beri makan dan kepada siapa ucapkan salam? Ala man arafta, baik orang yang engkau kenal, au man lam ta'rifuh, ataupun orang yang tidak engkau kenal. Makanya di Aceh hiduplah tradisi kenduri. 12 bulan itu, kedua 12-nya ada kenduri. Dimulai dari bulan Muharram ada kenduri Asyura. Kemudian masuk bulan Safar ada kenduri Tulak Bala. Itu di pantai barat selatan ada tulak bala, di utara timur ada tulak bala. Sementara di Aceh besar, Banda Aceh juga ada tulak bala. Tapi sekarang nggak sanggup ditulak lagi, besar sekali balanya, kayak gintan di bala sekarang ini. Kemudian Rabiul Awal sudah mulai masuk bulan Maulid. Maulid itu pun dibagi Maulid pun, Maulid Tengah, Maulid Akhir, sampai ada Maulid 4 bulan dari Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Maka 4 bulan ini identik sebagai bulan perbaikan gizi. Jadi yang kurus-kurus begini hanai teka tembun 4 bulan mulut, yang hanai pukrai tembun ya, itu bulan Maulid 4 bulan. Lalu masuk bulan Rajab ada kenduri lagi, kenduri Isra Mi'raj. Nabi ulangi. Lalu masuk bulan Sya'ban. Secara tradisional bulan Sya'ban itu pun ada kenduri, namanya kenduri apam. Bayangkan sampai apam itu pun kenduri. Dulu kita ribut tentang apam online dulu kan. Ini apam pun dikenduri dia ini. Kenduri apam. Tapi sekarang sudah ada tambahan lagi, kenduri tarhib Ramadan, menyambut datangnya bulan Ramadan. Datang bulan Ramadan, kenduri lagi. Setiap sore ada undangan buka puasa bersama, kenduri bulan Ramadan. Bahkan ada yang tidak menanti sore, caca urau kenduri. Muka Abu Hira, orangnya tengah muka Allah, menyandung semangat kenduri. Datang bulan Syawal, kita kenduri lagi. Ada halal bihalal. Dulu pakai bahasa Arab halal bihalal. Sekarang berganti bahasa Inggris menjadi open house. Nyanci atau aja. Kenduri. Lalu datang bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah ini secara tradisi sebenarnya tidak boleh ada kenduri, karena itu bulan muapid. Bulan muapid itu maknanya bulan yang diapid di antara 2 bulan hari raya, Syawal dengan Zulhijjah setelahnya. Di tengah-tengah terdapatlah bulan Zulqa'dah. Jadi dalam tradisi orang tua kita dulu yang sumber nafkah dan rezeki mereka dari bertani, padi raya panen setahun sekali, membiayai kenduri 3 bulan berturut-turut ini berat. Makanya dihindari acara kenduri musunat, kenduri mukawin pada bulan Mu'abbid. Kenapa? Karena sudah ana ururaya puasa, nanti ke depan ada hari raya haji, tiba-tiba di tengah dipegang ururaya keling. Masalah itu. Maka dibuatlah bulan Mu'abbid. Cuma kemudian berubah pemahaman. Seolah-olah di bulan Zulqa'dah tidak boleh menikah. Barang siapa yang menikah di bulan Mu'abbid katanya, maka seumur hidup akan mu'abbid. Padahal makna mu'abbid itu diapid di antara 2 bulan hari raya. Lalu datang bulan Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah sudah ada kenduri kurban.
Jadi 12 bulan ini identik dengan kenduri, dan luar biasanya kita nggak tahu dari mana orang Aceh dapatkan biaya untuk selalu adakan kenduri. Bahkan dalam kondisi krisis seperti ini, ketika pemerintah mengeluarkan seruan tidak boleh kenduri maulid kumpul rame-rame. Bukan tidak boleh kenduri maulid, tidak boleh kenduri maulid yang kumpul rame-rame. Nah, itu yang jadi pokok bahasan kita sekarang, bagaimana menyikapi kenduri peringatan maulid ini dalam kondisi COVID seperti sekarang ini. Jadi kita apresiasi pemerintah, Bapak PLT Gubernur izinkan. Masih PLT atau nanti? Belum, masih PLT ya. Izinkan, silakan buat kenduri tapi tetap jaga protokol. Kita apresiasi Wali Kota Banda Aceh, silakan buat kenduri tapi jaga protokol. Tapi bahasa beliau itu kemarin diplesetkan ya. Wali Kota Banda Aceh melarang kenduri gitu ya. Sampai orang-orang yang apalagi yang anti pada beliau langsung ya, bola panas nih gitu ya. Padahal bahasa beliau itu jangan kumpul rame-rame. Sebab kalau beliau melarang kenduri nggak mungkin, karena beliau orang hobi kenduri. Bahkan beliau dulunya sampai undang grup DK khusus untuk buat kenduri rumah. Cuma ya karena kondisi begini, seruan beliau itu jangan kumpul rame-rame. Oke lah, kita hargai. Nah, pertanyaannya, lalu bagaimana kita sebagai warga masyarakat ini menyikapi tentang maulid? Maka kita kembali kepada esensi dari maulid itu, yaitu sebagai wujud rasa syukur atas diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Nah, syukur ini kita harus paham dulu, nikmat apa sehingga harus datang syukur. Sebab orang tidak akan bersyukur bila tidak tahu ada nikmat. Kalau tidak bersyukur, tidak akan bertambah. Maka Allah umumkan, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman, bila kalian benar-benar bersyukur, pasti benar-benar aku tambahkan nikmatku. Jadi syarat bertambah itu syukuri dulu. Dan syarat untuk bersyukur, nikmati dulu. Nah, persoalannya kita sekarang sibuk mencari, tidak sempat menikmati. Kalau tidak sempat menikmati, bagaimana akan bersyukur? Bila tidak bersyukur, bagaimana akan bertambah? Jadi kita sibuk mencari bengah tebit mita rezeki tepuk tawa piu tengok tepi kilang rezeki tengok. Maka terjadilah perubahan pola hidup. Dulu orang tua kita rumahnya besar-besar, anggota keluarga kumpul. Sekarang rumah kecil-kecil, bebe pluk ke. Ini masih untung syukur sebesar ini rumah. Untuk rumah yang dibangun sekarang ini sudah ukuran 2 rumah ini. Kenapa? Karena developer itu paham orang sekarang tidak lagi menikmati kehidupan di rumah. Jadi rumah itu sekedar transit saja, menjadi seperti layaknya hotel. Check in di waktu sore, check out di waktu pagi. Jadi jam-jam sekarang kita datang ke rumah hanya ada resepsionis. Lako kantu promo kantu anak cikula. Maka mereka hanya perlukan rumah untuk tempat tidur, ganti baju, mandi, keluar lagi. Living roomnya, ruang keluarga hilang karena nggak ada lagi kumpul-kumpul nonton TV, semua nonton HP. Dapurnya hilang karena makan sarapan pagi di warung, makan siang di kantor, makan malam di luar. Yang siang ini yang suami makan di kantor, istri makan di kantor. Suami makan siang dengan istri orang lain, istri makan siang dengan suami orang lain. Terjadilah perselingkuhannya. Jadi kita tidak sempat lagi menikmati hidup. Jadi walaupun uang banyak, gaji tinggi, tapi kehidupan kita tidak sehat. Makanya keteladanan Rasulullah, puncak kesuksesan seorang manusia itu bukan karena pencapaian di luar rumah, tetapi dibahasakan dengan ungkapan baiti jannati, home sweet home, rumahku adalah surgaku. Family man lah, orang yang sukses itu ketika dia pulang ke rumah disambut bak pahlawan karena sudah bekerja sepanjang hari, dinikmati dengan anak dan istri. Maka kita kagum ketika dulu TV hanya layar hitam putih, pakai antena VHF itu, hujan 24 jam sehari, kumpul ayah, perumoh, mak melintai, anak cucu duduk nonton sampai keluar angsa putih pokok 12 pada mu negeri di lagu dia nonton. Tapi sekarang dengan TV layar datar 280 inci, harga TV seharga mobil, nggak sempat nonton. Dibuat fasilitas TV bisa rekam, tapi nggak sempat juga dinonton lagi. Ini persoalan kita tidak menikmati hidup. Maka dalam kondisi masyarakat yang seperti ini, yang tidak menikmati, menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Bagaimana kenduri tersebut menjadi bermartabat. Apa martabatnya? Dulu ketika kita datang kenduri benar-benar terhormat, disambut, datang dengan tidak mempertanyakan apa yang kita bawa. Karena niat dari yang punya rumah menyedekahkan makanan, maka dulu disebut kenduri. Tapi sekarang tidak lagi dibahasakan kenduri, sekarang dibahasakan dengan makna resepsi. Resepsi itu dari bahasa Inggris. Maka resepsi itu hanya ada di hotel dengan di restoran. Bagian penerimaan, resepsionis namanya. Jadi kalau dulu orang tua kita buat kenduri, yang penting tamunya datang walaupun tidak nenteng apa-apa.
Sekarang terbalik, yang penting tentengannya datang walaupun tamunya nggak makan. Kado gebiling, kado lagi catat kan. Ini perubahan tingkah laku. Maka saya sering katakan kenduri sekarang berubah dari menyedekahkan makanan menjadi jual makanan. Sudah pasti laku, sudah pasti untung. Kenapa? Karena makan sedikit, gulanya tetap sekilo, 2 kilo. Ya, ini menjadi masalah bagi kita. Jadi kita luruskan kembali substansi daripada itu perbandingan. Dari sebenarnya substansi dari peringatan Maulid adalah bahwa kita pelajari sejarah kehidupan Rasulullah, apa manfaat dari kehadiran beliau itu dalam kehidupan kita, sehingga terasa nikmat, barulah kita bersyukur. Oh, ternyata kehadiran beliau itu mengangkat harkat dan martabat manusia. Dari manusia diperlakukan menjadi binatang, setengah barang, bisa diperjualbelikan, perbudakan dan lain sebagainya. Memerdekakan manusia dengan berbagai instrumen. Ada kifarat orang yang berhubungan suami istri siang hari bulan Ramadan, merdekakan budak. Ada orang yang kifaratnya sumpah merdekakan budak. Ada kasus pembunuhan, merdekakan budak dan lain sebagainya. Nanti suami istri ribut sampai menyamakan organ tubuh istri dengan ibu kandungnya, zihar, merdekakan budak. Maka walaupun dalam Al-Quran berbicara tentang perbudakan, hadis memfasilitasi tentang perbudakan, tapi orientasinya bagaimana budak ini bisa merdeka. Itu syukur yang pertama. Syukur yang kedua, Nabi ini datang memperkenalkan Allah Ta'ala kepada kita. Karena di zaman beliau, sebelum beliau, semua orang ingin mencari Tuhan, cuma mendapatkan petunjuk masing-masing dengan perwakilan berhala. Nah, maka Rasulullah datang memperkenalkan Tuhan kita adalah Allah Ta'ala, Zat yang Maha Esa, Zat yang Maha Kuasa. Manfaat yang ketiga, kehadiran Rasulullah mengajarkan manusia tentang interaksi dan memanusiakan manusia. Maka adalah akhlak dan tingkah laku yang sekarang ini nilai-nilai akhlak itu yang hilang. Nah, jadi kalau kita merasakan, oh kenapa kita bertemu, bertukur sapa, assalamualaikum, saling tawarkan makan, di warung kopi saling berebutan untuk membayar. Itu sungguh karena bahagian dari nikmat hadirnya Rasulullah. Kenapa ada orang miskin yang difasilitasi diberikan makan oleh orang-orang yang mempunyai kelebihan rezeki? Karena pengajaran dari Rasulullah. Maka dunia internasional sekarang mendata, menginventarisir bahwa tidak ada di dunia ini komunitas masyarakat dan bangsa yang hobi mengadakan kenduri seperti umat Islam. Sebab dalam bahasa mereka ada sebuah idiom, no free lunch. Enggak ada makan siang yang gratis. Seharusnya ada yang pagi ataupun malam, ternyata no free breakfast. Tetap. Yang disebutkan hanya siang saya. Pagi ternyata nggak gratis, siang nggak gratis, malam nggak gratis. Tapi dalam Islam ternyata semua gratis. Digratiskan. Makanya diapresiasi. Perbuatan paling baik seorang muslim itu adalah memberikan makan. Makanya orang Aceh menghidupkan tradisi Maulid ini ketika memahami syukur lahirnya Nabi, mereka praktekkan dalam bentuk yang tertinggi ini, memberikan makan. Diadakanlah kenduri. Bahkan kenduri itu dalam standar yang paling tinggi, yaitu kalau ada ayam nyan manok khusus hanjuk jauh kahle. Kalau ada kambing nyan kambing kampung teko hanjuk gabung le. Nyo ke mulut ada ya. Itu tingginya standar orang Aceh dalam bab itu. Dan yang paling tinggi dalam bab itu ya tentu saja orang Aceh besar barangkali. Bukan karena saya Aceh besar, tapi karena tradisi di Aceh besar itu tempatnya raja. Orang yang biasa tradisi memuliakan raja. Makanya orang Aceh besar kemana-mana tetap minta standar yang sama, benar kuah belangong. Padahal belah deh Grute dengan belah deh Selawah beda standar. Kalau belah deh Grute yang paling mewah itu kalau dihidangkan si kubu. Sedangkan di Aceh besar kebu itu dianggap pelecehan. Kalau belah di Selawah barangkali engkau muluh. Sedangkan di Aceh mau nah hana kuah belangong. Padahal di tempat lain jangankan kuah belangongkan. Kenapa? Masing-masing ada tradisinya. Jadi kita tidak bisa menghakimi. Cuma karena yang hidup di Aceh besar ini terbiasa dengan tradisi melayani raja, menjajahlah daerah lain dengan tradisi kuah belangong ya. Jadi tidak sah kenduri kecuali ada kuah belangong. Ini prinsip dasarnya. Nah, sekarang terjadilah pandemik begini. Pemerintah terapkan adanya protokol-protokol. Walaupun ini bab protokol itu ada diskusi tersendiri barangkali karena Nabi sudah berikan petunjuk. Sebenarnya ketika terjadi pandemik kita bukan sibuk dengan masker. Ketika terjadi pandemik jangan keluar masuk. Idza sami'tum bit-ta'una bi ardin fala tadkhuluha. Bila kalian dengar di sebuah negeri terjadi wabah, jangan masuk. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha fala takhruju minha. Kalau terjadi sebuah wabah di sebuah negeri, kalian berada di sana jangan keluar. Nah, maka yang kita harapkan ketika kemarin Aceh itu masih hijau, saat semua daerah lain sudah merah, lain sudah PDIP, Aceh masih P3. Sebenarnya kita berharap peraturan ini, konsep dari Nabi ini
stop, tutup perbatasan, tutup terminal laut, tutup bandara. Tapi ternyata waktu itu pemerintah provinsi katakan bahwa kita nggak bisa tutup bandara sebab bandara itu wilayah Kementerian Perhubungan, pemerintah pusat. Saya katakan, oke lah kalau bandara kewenangan pemerintah pusat, tapi pintu bandara kan kewenangan provinsi. Silahkan pesawat naik turun, tapi jangan keluar dari bandara. Itu sungguh hanya 2 penerbangan bisa lewat. Yang lain puput aja wajah kurung di bandara. Nah, maka kita aman saja. Kuliah bisa lanjut, sekolah bisa lanjut, ekonomi tetap berputar, dan itu kesempatan bagi kita untuk melepaskan ketergantungan dari Sumatera Utara dengan memberdayakan pengusaha lokal. Nah, ada anggaran pandemik ini sampai sekian triliun, pemerintah anggarkan. Daripada bagi-bagi uang 600.000 per kakak, kenapa tidak anjurkan warga ini, silakan yang bercocok tanam, ini pula cempli, ini pula bawang, nyuhana pula ini pula pingkui, kira kamu belau dibeli. Maka masyarakat sungguh akan terurai, tidak bertumpuk pada satu tempat. Jadi aktivitasnya jalan, badannya sehat, ekonomi berputar, pemerintah senang, masyarakat senang. Nah, tapi karena kita tidak patuh pada protokol Rasulullah ini, akhirnya masuklah penyakit, lalu kita sibuk dengan masker. Nah, jadi maka saya bahasakan dalam sebuah status di media sosial, kita ini saat menghadapi pandemik seperti petugas pemadam saat terjadi kebakaran, sibuk meniup asap daripada memadamkan api. Hanya peruh gedeh, peruh apa yang nak tu belum. Jadi inilah yang masuk, bawa penyakit masuk terus, kita hanya menjaga orang yang tidak pakai masker. Padahal masker ada protokolnya sendiri. Per 4 jam wajib diganti. Dan sekarang ternyata masyarakat lebih takut kepada tim pecerok masker daripada virus yang ada di masker. Bayangkan mereka yang tidak bawa masker ketika bertemu tim pecerok. Kalau ada masker yang jatuh jalan, nyai gitu. Kenapa? Bahaya bertemu tim pecerok sudah nyata. Sedangkan virus di masker belum terbukti. Ini yang terjadi, maka bertambahlah virus ini. Jadi, okelah ada protokol itu dari pemerintah. Maka sekarang ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, bila memang kita ingin hidupkan kembali tradisi kenduri maulid ini di menasah, di kampung, di rumah-rumah, tetap dengan menghargai protokol pemerintah. Toh selama ini juga yang kenduri lain tetap jalan kan. Kenduri orang kawinan tetap jalan, tumpuk-tumpuk lagi nya itu. Jadi kita khawatir kalau nanti pemerintah mengetatkan protokol ini pada saat kenduri maulid, itu akan menjadi bumerang. Bahkan kenduri injet bebas, kontrol kenduri mulut kayak perintah. Itu menjadi bumerang tersendiri. Apa cana galak ke Nabi orang? Itu udah Wahabi lagi nanti. Jadi masalahnya. Nah, atau kemungkinan yang kedua, tumbuh kesadaran dari masyarakat. Kita bukan tidak merayakan kenduri, tapi justru standar kenduri itu kita naikkan. Bila selama ini tamu kita undang datang ke rumah untuk makan, maka sekarang kita ganti. Jatah makan-makan di rumah itu kita salurkan ke tempat-tempat yang memang layak. Misalnya saya hari ini mau buat kenduri maulid untuk Rasulullah. Saya pesan catering nasi sekitar 100 bungkus, 200 bungkus sesuai dengan kemampuan. Antarkan ke masjid, umumkan pasang spanduk. Hari ini makan siang gratis karena kenduri maulid dari Tengku Masrul Aidi. Sungguh yang makan itu senang, dapat nggak perlu berpikir repot-repot datang siap untuk ke kenduri bawa tentengan gula. Saya pun nggak perlu repot-repot di rumah untuk ngurus-ngurus tamu. Cukup menerima tamu di masjid. Karena itu kualitas kenduri yang paling bagus, kata Imam Al-Ghazali. Maka dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau katakan, la ta'kulu illa min taqiyyin wa la ya'kulu ta'amaka illa taqiyyun. Jangan kamu makan kecuali dari harta orang yang bertakwa, dan jangan sampai makananmu dinikmati kecuali oleh orang-orang yang bertakwa. Maka yakinlah orang yang salat berjamaah ke masjid itu orang-orang yang paling berhak makan kenduri. Itu sarannya. Ada 2 konsep dari pelaksanaan kenduri dalam masa pandemik seperti ini. Ini yang harus kita dakwahkan kembali agar masyarakat tidak terpaku bahwa kenduri itu harus selalu tamu datang ke rumah. Sebab itu nanti ada hal-hal lain yang dampak sosial. Dampak sosial pertama, misalnya saya di sebuah kampung kenal banyak jemaah keluarga, dan di kampung tersebut diadakan kenduri maulid. Ada beberapa rumah yang adakan kenduri, misalnya 10 rumah. Ke 10 rumah itu mengundang saya. Di waktu yang sama makan siang. Jadi makan siang 10 rumah kan masalah. Masalah. Kita datang saja tidak makan masalah, datang makan apalagi lebih masalah. Itu bahkan bebas dari nenteng gula. Hanya datang goyang lenggang kangkung, goyang rawang. 10 rumah, 1 rumah 15 menit, 10 rumah 150 menit. 2 jam setengah. Padahal saya ada jadwal pengajian untuk makan saja. Nah, ini kan tidak sehat. Padahal ada peraturan resam di kampung. Dalam 1 hari di 1 kampung hanya boleh kenduri di 1 rumah. Kenduri menikah, kenduri sunat, kecuali kenduri kematian nggak bisa diatur.
Sedemikian penting kenduri pernikahan harus dibatasi, satu hari hanya satu rumah. Tapi kenapa tiba kenduri maulid boleh 100 rumah dalam satu hari? Ini kan terjadi mubazir, satu. Yang kedua, kalau yang mengundang saya hanya satu rumah, yang lain tidak mengundang padahal kenal, timbul masalah lagi. Begitu saya datang ke rumah yang satu ini, orang lain merasa, ya Allah, katu atau undang Ustaz. Mereka merasa bersalah. Itu yang waktu itu pihak dijagalan, banyak kamalekanya. Atau mungkin di kampung itu saya hanya kenal rumah yang sama, satu saja rumah yang kenal, yang lain tidak. Ketika saya datang, ternyata rumah kanan kenduri, rumah kiri kenduri, saya di tengah-tengahnya. Mau datang ke rumah ini, lokasi parkir penuh. Nah, saya parkirlah di rumah di sampingnya. Karena tidak kenal saya, dia bertanya, "Hom jalanku?" Ya, baru mohonnya. Menyerumohnya nih, inang pedang motor. Ini kan kayak di penayung lagi. Nah, kalau parkir depan kami, belanja tempat kami. Jadi akhirnya niat silaturahmi ini berubah menjadi putus silaturahmi. Kita bertengkar dengan sebab-sebab yang tidak perlu. Maka sudah lama saya mengajak, kenapa tidak kenduri itu dengan cara yang lebih elegan, lebih bermartabat. Cari panti-panti asuhan, panti jompo. Tanyakan pada petugasnya, "Pak, besok siang sudah ada yang tanggung makan siang tuh penghuninya?" "Oh belum." "Kalau begitu besok saya yang tanggung makan siang karena ini kenduri maulid saya dan tamu-tamu saya arahkan kemari." Sungguh semua bersuka cita. Cari panti asuhan, cari pesantren-pesantren yang barangkali tidak ada ataupun terbatas akses makanan. Sungguh semua orang bersuka cita. Tapi apa boleh buat, kita hanya ingin kenduri, kadang-kadang na'udzubillah mungkin su'udzan dari saya, untuk menunjukkan kelas sosial kita, show of force. Kalau saya buat kenduri, yang datang itu gubernur, yang datang bupati, yang datang wali kota. Kalau saya buat kenduri, jalan kampung Aceh. Hebat ya. Ya, itu kan menjadi bargaining politik juga untuk melihat ini kalau naik ke depan kira-kira lewat atau tidak. Untuk anak muda kaum milenial, ini kan generasi pengganti dari generasi sebelumnya. Memang kenduri-kenduri ini tradisi, bukan syariat. Tetapi walaupun tradisi, masuk nilai syariat karena berpahala memberikan makan. Apakah kepada orang kenyang, apalagi kepada orang lapar. Yang harus diingat oleh milenial, jangan menganggap kenduri itu kampungan, nenteng dalung, bawa ke menasah itu kampungannya, ada nek tu kamu jamun. Ingat bahwa tidak ada bangsa besar di dunia ini yang mengabaikan tradisi nenek moyang. Inggris hebat karena menjaga tradisi bahasa, menjaga tradisi pakaian, menjaga tradisi budaya. India hebat karena menjaga tradisi bahasa, tradisi pakaian, tradisi budaya. Mereka bangga kemana-mana pakai sari. Mereka kemana-mana bangga pakai bahasanya kush-kush hotahi. Tapi orang Aceh dari Cekeung sampai ke Banda Aceh saja entah ke mana-mana bahasa Indonesia-nya kayak gitulah. Ini masalah bagi kita. Malu dengan budaya sendiri. Maka termasuklah generasi yang buruk adalah ketika ada tradisi yang baik dari orang tuanya, terbiasa antarkan kenduri, menawarkan makan dan minum, tiba-tiba generasi muda ini karena penampilannya keren, sudah sekolah ke luar negeri ataupun keluar daerah, pulang kampung merasa hanya mau kampung, tak pucuk lah. Saya nggak mau terlibat. Ini orang yang tidak punya potensi untuk maju di masa depan. Kenapa? Karena akar budayanya itu tidak kuat. Nah, maka perkuat akar budaya, lalu kita serap informasi-informasi terbaru. Jadi tetap kita datang dengan dalung, walaupun hidangannya barangkali bukan lagi kuah belangong, nanti pizza, KFC dalamnya kan, tapi tetap dengan tradisinya. Jadi jangan merasa malu atas tradisi ini. Toh nanti juga saat kita kawin kan pakai kopiah teku, macam kutub ya. Kenapa tidak pakai topi koboi saja seperti Zoro? Tidak, karena memang itu tradisi. Jadi bangsa yang hebat, bangsa yang tidak pernah meninggalkan akar budayanya. Sekali tutup. Oke, baik hadirin dan hadirat, para pemirsa, para penonton dan penyimak siaran dari stasiun Aceh Image ini. Kita sudah berbicara sekitar 40 menit untuk membuka wawasan tentang sejarah Rasulullah, kemudian tentang realitas kehidupan kita sekarang, kemudian tentang pandemik, dan bagaimana kita menyikapi Maulid pada saat ini. Kita patuh atas arahan pemerintah, karena patuh pada pemerintah juga bahagian dari perintah agama, ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum, selama tidak menjurus maksiat. Kemudian khusus kepada generasi milenial, generasi muda yang hidup di zaman serba digital ini, walaupun kita bisa berinteraksi dengan digital, makanan itu tidak bisa diganti dengan digital. Budaya itu tidak bisa diganti dengan digital, karena originalitas itu pun mendatangkan kepuasan tersendiri bagi kita. Maka kita hargai tradisi orang tua, kita bertanya kepada orang tua, bagaimana yang lebih baik kami jalankan di generasi kami ini, dan bagaimana kami wariskan kepada anak cucu di masa yang akan datang. Karena kita Aceh terkenal juga dengan tradisi kebesaran sejarahnya ini.
Ya, mudah-mudahan itu menjadi sebuah inspirasi, menjadi ilmu bagi saya sendiri dan untuk kita semuanya. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatian, atas kesediaan untuk menyimak dan mengikuti kegiatan ini. Dan saya mohon maaf bila ada sikap, pilihan kata dan tingkah laku yang tidak sesuai. Mudah-mudahan Allah meridhai kita dan Allah berikan keberkahan dalam hidup di dunia dan di akhirat. Demikian, terima kasih kawan-kawan dari Aceh IMED yang telah memberikan kehormatan bisa bergabung dalam majelis ini. Sekali lagi terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa, hari ini acara khusus kita adalah merayakan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Aceh IMED dalam program PEHTEM. Bukan PM Top, Bukan PM Top. Ini judulnya memang PEHTEM, tapi selalu kita membahas hal yang serius, hal yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Demikian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.